bersama dengan IPS Indonesia. Kita mau berbagi pengetahuan ya. Mendukung channel ini nggak ada salahnya di subscribe, gratis kok subscribe itu. Terus di share, dibagikan biar yang tidak tahu menjadi tahu. Nggak ada salahnya kita ini saling berbagi pengetahuan. Ini yang ada di tangan saya ini power supply untuk biasanya orang pakai buat CCTV, buat di mobil ya. Pokoknya yang 220 volt menjadi 12 volt DC, 220 volt AC menjadi 12 volt DC. Fungsinya power supply. Ini kendalanya, masalahnya ini dia itu tegangannya drop ya, tegangannya drop. Coba kita lihat tegangan dropnya, jadi bukan 12 volt, tegangannya di bawah 12 volt. Walaupun di sini kan ada pengatur tegangan, walaupun pengatur tegangannya diputar-putar VR-nya ya, tetap aja ngedrop tegangannya seperti ini. Ini sebelumnya sudah cek. Oke, kita mulai. Tegangan dropnya seperti apa supaya kalian tahu yang dimaksud tegangan drop. Seharusnya kan ini keluarannya 12 volt, tapi ini tegangannya bukan 12 volt. Ini saya udah power, saya colok ke stop kontak. Kita cek tegangan dropnya itu berapa. Yang pasti bukan 12 volt. Multimeter. Jadi kalau tegangannya nggak 12 volt ya nggak bisa ngangkat bebannya 12 volt DC ya, nggak bisa buat CCTV atau keperluan lainnya. Selain CCTV ada orang buat mobil atau buat apa. Ini nyala tuh, powernya nyala, lampu powernya nyala hijau LED-nya, tapi tegangannya drop ya. Ini power supply biasa, ini power supply biasa pada umumnya ya, bukannya power supply chargeran aki khusus PLTS, bukan. Yang saya jual itu bukan. Ini power supply biasa. Kita cek. Cuman 4 volt. Itu langsung aja saya di sini. Kalau orang yang teknisi montir ya kan, nggak perlu diajarin, dia akan cek jalur-jalurnya. Masalahnya kalau saya
ngajarin kalian secara jalur, baca jalur tuh, baca skema, itu perlu pembelajaran khusus dan harus ngerti elektro. Nah, ini saya ngajarin untuk orang awam, jadi nggak harus teknisi. Kalau teknisi nggak perlu diajarin, dia akan cek jalurnya dari primer ke sekunder segala macam, ngecek. Kalau ini orang awam, jadi saya langsung kasih tahu aja penyakitnya seperti apa. Udah pasti penyakitnya itu kalau tegangannya drop ya. Nih, sekali lagi, tegangannya drop tuh cuma 4,2 volt ya, kelihatan gak deh? Oh, kameranya kamera handphone ini tuh. Cuma 4,2 volt. Oke, kita cabut. Kita langsung aja itu kasih tahu penyakitnya. Ya, ini kita lepas dulu. Jadi untuk yang orang awam, langsung aja, caranya itu gampang sekali ya, gampang sekali caranya. Kita buka dari sini nih. Di sini pasti ada baut, biasanya di sini ada ditempel stikernya lepas. Kita buka bautnya. Kita buka di sisi sebelah sini, pokoknya yang ada baut itu buka aja. Di belakangnya juga ada baut, buka aja. Nggak ada salahnya di subscribe, di share, kasih komen, supaya saya mau terus bikin konten-konten yang berbagi. Jadi bukan hanya konten buat jualan aja tentang inverter. Ini sekali lagi, ini power supply biasa pada umumnya ya, bukan power supply buat chargeran aki khusus PLTS, khusus inverter PLTS, bukan. Ini power supply biasa ini yang pada umumnya. Oke, kita buka. Sudah kebuka. Nah, di sini kita lepas. Ingat, tuh seperti ini ya. Yang diganti apa nih? Yang ganti ininya, ini namanya VR nih, yang biru-biru ini nih ya. Ada yang biru, ada yang orange, pokoknya bentuknya kayak gini nih ya, yang saya tunjuk ini ganti. Ini tertulis 102, berarti 1000 kilo ohm. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm 102. Beli di spare part elektronik ada, tapi kalau kalian nggak ada, susah, di tempat daerah kalian nggak ada yang jual spare part elektronik, gampang cara ngakalinnya, diputer aja dibalik. Nih, saya kasih tahu cara muternya. Tapi berhubung saya punya spare part kayak gitu ya, spare part kayak gitu saya punya, saya pasang yang baru aja.
Tapi bagi yang nggak punya atau di daerahnya nggak ada yang jual, ini murah kok. Ini murah, sekitar 500 perak. Paling mahal juga 1000 perak. Rata-rata 500 perak. Sebentar, saya ambil ini dulu. Ya, sambil dicas, baterainya ngedrop barusan. Nah, cukup ganti saja ininya, kita lepas. Nah, seperti ini. Nanti jangan lupa kalau masangnya lagi, ininya harus disertai. Pasang lagi ini ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya yang pasang seperti awal mulanya, karena ini kalau nggak dipasang ya konslet, dia short, dia kena body. Ini harus terpasang. Mudah sekali, ini urusan 5 menit karena saya ngajarinnya, jadi agak lama, mungkin sekitar 10 menitan. Tapi karena ini bikin videonya, tapi kalau ngerjain langsung ini paling gak sampai 5 menit selesai. Nah, ini posisinya kalau nggak di tempat kalian nggak ada yang jual spare part elektronik, spare part elektro ya, ini VR namanya. Ini posisinya balik aja. Nah, posisinya dibaliknya, jadi misalkan begini, ini kan kakinya 3 ya, kalau ada sih lebih baik ganti baru. Ini kan begini posisinya, dibalik aja, pokoknya bisa tahu lah tuh, begini kan. Ini dari sini ya, dari begini dibalik tuh, pasangnya begitu. Ini udah pasti ini yang rusak, saya nggak perlu kasih tahu karena bagi orang awam itu kan nggak ngerti, bukan seperti teknisi. Jalurnya percuma saya jelasin juga bingung sendiri, jadi langsung kasih tahu penyakitnya aja, penyakitnya ini, ganti aja ininya. Nah, kalau orang teknisi pasti udah ngerti montir. Ini primer, jalur primer. Ini dari PLN jalur primer, ini jalur sekunder. Tegangannya masuk berapa, terus ke filter segala macam, keluarannya berapa, tegangannya berapa. Nah, kalau orang awam susah ngejelasinnya karena harus bisa baca skema. Nah, untuk bisa baca skema itu perlu pengetahuan dan pengalaman. Nah, dibalik karena saya sudah punya ya kayak gini, saya ganti aja. Ada kodenya 102, ada 103. Nah, ini 102. Nah, saya punya 102. 102 itu 1 kilo. Oke. Nah, seperti ini. Kita buka. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di komen aja ya, di komen aja. Kalau misalkan komennya balasnya agak lama, ulang-ulang aja video, sebenarnya nggak perlu maksudnya tanya aja, cuman kadang-kadang kan kalau komennya ini saya suka nggak sempat bales,
Nih kita buka, jangan terlalu lama, kalau terlalu lama meleleh ya, panasinnya jangan terlalu lama, soalnya PR itu ya, ini bahannya atasnya plastik, jangan terlalu lama meleleh. Nah, udah ganti, tinggal diganti. Nah, tinggal dipasang. Jangan terlalu lama nyolder, meleleh takut ya. Ya, orang awam bisa. Solder biasakan kalau di rumah itu udah kayak kebutuhan, ada solder, ada tang, ini kan peralatan. Oh, saya nggak punya solder ya, punyain solder, nggak mahal kok. Suatu waktu pasti dibutuhkan solder itu. Apa aja solder, seperti halnya tang, obeng, itu peralatan rumah itu standar-standar harus punya ya. Kalau bisa juga punya multimeter kayak gini murah, cuma 20 ribuan. Nah, udah jadi ya. Kita cek tegangannya. Kita tes. Ini kalau posisinya belum dirangkai nih ya, belum dirangkai ke casingnya, jangan terlalu lama ngetesnya, soalnya kan casing itu sebagai pendinginnya transistor ini dan ini. Jangan terlalu lama ngetes ya, sebentar aja. Tes. Ya, oke. Ini posisi belum dirangkai ke casingnya, jadi jangan terlalu lama. Tesnya sebentar aja untuk mengetahui voltasenya udah naik belum. Ya, kita tes. Volt kita atur untuk akurasinya kita atur ya. Di sini saya nggak tunjukin multimeternya, juga nggak begitu kelihatan ya, susah ya. Nih, kita atur ya,
kita trim. Nah, 12 volt. Oke, itu saja, kita cabut, jangan terlalu lama ini. Kita cabut. Jadi seperti itu aja, saling berbagi. Tolong didukung video ini agar saya bisa nggak males untuk bikin konten-konten saling berbagi ilmunya. Oke, terima kasih dari IPS Indonesia.